Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya dan kawan-kawan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai keterampilan berbahasa. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota yang pertama yaitu Muhammad Nur Hidayah, yang kedua Vicky Firgiawan, yang ketiga Hairul Anam, yang keempat Jona Fajar, yang kelima Aldo Wahyu Pratama. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. A. Pengertian keterampilan berbahasa. Mari kita perhatikan kehidupan dalam masyarakat. Anggota suatu masyarakat saling berhubungan dengan cara berkomunikasi. Secara sederhana, proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti digambarkan melalui diagram di atas, si pengirim aktif memilih pesan yang akan disampaikan, memformasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Proses demikian disebut proses encoding. Kemudian, lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, si penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna, sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut disebut proses decoding. Jadi, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu si pengirim harus memiliki keterampilan memilih lambang-lambang, bunyi atau tulisan guna menyampaikan pesan, dan si penerima harus terampil memberi makna terhadap lambang-lambang, bunyi atau tulisan yang berisi pesan yang disampaikan si pengirim pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, aspek reseptif, yaitu bersifat penyerapan atau penerimaan. Kedua, aspek produktif, yang bersifat pengeluaran atau pemroduksian bahasa. Dalam berkomunikasi, pengirim mungkin menyampaikan pesan berupa pikiran, perasaan, fakta, kehendak dengan menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa yang diucapkan. Dengan kata lain, dalam proses encoding, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi yang diucapkan. Selanjutnya, pesan yang diformulasikan dalam wujud bunyi-bunyi atau bahasa lisan disampaikan kepada penerima atau biasa disebut dengan berbicara. Di pihak lain, si penerima melakukan aktivitas decoding berupa pengubahan bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi lisan menjadi pesan yang sesuai dengan maksud si pengirimnya, atau biasa disebut dengan menyimak. Ada pula pengirim menyampaikan pesan itu dengan menggunakan lambang-lambang berupa tulisan. Dalam proses encoding, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa tertulis, kemudian dikirimkan kepada penerima atau biasa kita sebut dengan menulis. Kemudian si penerima dalam proses decoding berupaya memaknai bentuk-bentuk bahasa tertulis itu sehingga pesan dapat diterima secara utuh atau biasa kita sebut dengan membaca. Komunikasi sesungguhnya terjadi dalam suatu konteks kehidupan yang dinamis, dalam suatu konteks budaya. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, ketika melakukan proses encoding, si pengirim berada dalam suatu konteks yang berupa ruang, waktu, peran, serta konteks budaya yang menjadi latar belakang pengirim dan penerima. Keberhasilan suatu komunikasi sangat bergantung kepada proses encoding dan decoding yang sesuai dengan konteks komunikasinya. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan atau encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks. Kemudian ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau decoder jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam bentuk konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh, yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirimnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wahyu Pratama.
dari kelompok 3. B. Manfaat keterampilan berbahasa. Dapat dibayangkan jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak dan melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Banyak contoh yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa dalam kehidupan. Bagi seorang manajer misalnya, keterampilan berbicara memiliki peran penting. Ia hanya bisa mengelola karyawan di departemen atau organisasi yang dipimpinnya apabila ia memiliki keterampilan berbicara. Keterampilannya pun baru akan berhasil bila didukung oleh keterampilan mendengarkan, membaca, dan menulis yang berkaitan dengan profesinya. Sebaliknya, jabatan sebagai seorang manajer tidak akan pernah dapat diraih apabila yang bersangkutan tidak dapat meyakinkan otoritas yang berkaitan melalui keterampilannya berbicara dan menulis. Profesi-profesi di bidang hubungan masyarakat, pemasaran atau penjualan, politik, hukum adalah contoh-contoh bidang pekerjaan yang mensyaratkan dimilikinya keterampilan berbahasa, baik aspek berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Dan masih banyak lagi contoh yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa bagi berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. A. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan memahami bahasa lisan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan non-interaktif. 1. Interaktif. Terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. 2. Non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara seremonial. B. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivis antara berbicara dan mendengarkan. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain, baik yang dilakukan secara tatap muka, secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Perkenalkan, nama saya Vicky Firdawan dari kelompok 3 akan melanjutkan penyampaian materi tentang antar aspek-aspek keterampilan berbahasa. Saya membaca, keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif. Responsif, aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri terpisah dari keterampilan berbicara dan mendengarkan. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi. A. Membaca permulaan, B. Membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikan dengan benar. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai dengan melek wacana. Artinya pembaca bukan hanya bisa mengenali lambang tulis dan bisa menyembunyikan dengan benar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacaannya. D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa yang lainnya. Keterampilan menulis juga dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni menulis permulaan, menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekedar melukis dan menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Keterampilan antara aspek berbahasa.
hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam taringan dalam kurung 1994.23, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung apabila kita amati peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Pernyataan Brooks itu benar. Peristiwa komunikasi dalam situasi interaktif seperti gambar berikut ini. Menyimak, langsung, aspiratif, responsif, fungsional. Tatap muka, dua arah, berbicara, langsung, produktif, ekspresif. Untuk selanjutnya, B. Hubungan menyimak dan membaca. Menurut Brooks 1964, menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif, yang artinya bersifat menerima. Bedanya menyimak menerima informasi dari sumber tertulis, dengan kata lain menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Keterampilan menyimak juga merupakan dasar atau faktor penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Selanjutnya, C. Hubungan membaca dengan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya. Tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan berbahasa tulis dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Selanjutnya, D. Hubungan menulis dan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif dan produktif. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandingkan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara dan simbol menulis dalam tertulis. Tertuang juga dalam diagram yang sudah dipaparkan. Sekian, terima kasih. Bintang kecil di langit yang biru, oi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada.